Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi dan cara penggunaan proses hacker ini. Jadi, proses hacker ini dijalankan seperti halnya task manager, karena kita nanti akan melihat semua list software-software atau semua sistem yang berjalan di Windows kita ini. Jadi, tapi sebelum kita menyiapkan bahannya, kita lihat dulu OS yang kita pakai. Nah, di sini terdapat 30 dan 64 bit, dan OS-nya ada Windows 7, 8, 10, dan yang di bawah juga ada yang XP, Vista. Dan di sini saya menggunakan Windows 10 yang versi Home. Coba kita cek dulu. Nah, ini berjalan di 64 bit Windows 10 Home. Tapi di sini saya sudah menginstalnya ya. Maksudnya sudah mendownloadnya. Langsung kita buka aja. Tadi saya masukkan di mana coba ini ya. Banyak sampah maksudnya. Oh, ini. Resource checker ini ya. Kita buka dulu. Nah, di sini ada 64 bit dan juga ada 86, berarti ini 32 bit. Ini TXT-nya. Ini mungkin ketentuan dari privasinya ini. Seperti yang saya katakan, proses hacker dia itu hampir mirip dengan task manager karena dia menampilkan semua aktivitas dalam sistem kita. Coba kita cek dulu ya. Ini dia, kita buka. Nah, ini adalah PID-nya, berarti ini adalah alamatnya. Jadi kita bisa cek nanti dia berjalan di mana. Dan PID ini nggak bisa berubah, tetap masih sama seperti ini. Dan juga proses hacker ini bisa digunakan untuk mengecek bahwa di laptop kita terdapat malware atau tidak ya. Dan teman saya kemarin juga memakai proses hacker untuk mendetek terhadap sebuah kompetisi atau ajang turnamen di lokal seperti itu. Dia menggunakan proses hacker untuk mengecek apakah tiap komputer terdapat, maksudnya menjalankan sebuah cheat atau tidak, seperti itu. Nanti bisa dilihat. Tapi sayangnya di sini saya ada satu buah device saja, mungkin susah. Coba kita buka task manager. Kurang lebihnya hampir sama ini. Dari Chrome-nya, task manajernya jalan. Jadi di sini kita bisa
suspend restart atau debug dan lain-lain. Dan ini letak dia penyimpanannya, environmentnya, handles, GPU, modulnya, memori yang dia pakai, dan jalannya juga. Coba kita lihat stringnya, bisa, dan stringnya juga bisa kita rubah. Jadi tipe memorinya bisa kita ubah ke private, image, dan map. Kita cek di service, dan di sini kita ambil yang startup. Ini adalah aplikasi yang berjalan saat boot ya. Nah, hampir sama seperti ini. Ini name, PID, statusnya, total read, memori yang digunakan, dan di sisi service juga sama. Terdapat password tapi tidak bisa dilihat ya. Ini di bagian security-nya, dia ada di sistem. Recovery-nya, techno semua. Di disk kita juga bisa merestart. Jadi untuk melegakan seperti itu. Untuk di network, dan ini adalah alamatnya, atau bisa disebut juga PID-nya ya. Ini rate-nya tadi. V-nya bisa kita lihat dari sini, dari GPU-nya. Bisa kita lihat secara menyeluruh. Terus ini adalah run-runnya itu, prosesnya, tapi harus menggunakan administrator. Nah, ini dia berjalannya, dia berjalan di C, di app data. Ini SCOS-nya, bisa kita cek. Dia treatnya menggunakan seperti ini. Kadang jika ada yang abnormal seperti ini, agak meragukan, apalagi ya time critical seperti ini. Standar netbooknya normal.
runtime broker. GPU nya jalan seperti biasa. Ini juga terima habis. Ini dia, ini PID nya yang seperti tadi 10764. Jadi yang namanya PID itu adalah alamatnya, jadi kita bisa tahu dia tuh berjalan di mana dan kita bisa kill atau menutup secara paksa seperti itu. Jadi kurang lebihnya proses hacker seperti ini. Jadi kita bisa cek apakah di laptop kita terdapat malware atau apa, dan kita bisa menampilkannya di sini. Diffuse, always on top. Dan ini untuk menyembunyikan driver service-nya. Untuk di Windows juga. Seperti ini. Ini adalah sistem yang berjalan di Windows saya ini. Dari foregroundnya, stagingnya ini yang tadi saya lihat, properties, stylenya seperti apa, classnya apa. Saya close. Sebentar saya charger dulu ya. Takutnya nanti kalau mati. Oke, laptop udah bernafas. Dan jadi proses hacker ini yaitu untuk menampilkan sebuah sistem informasi yang di sistem kita itu yang berjalan itu apa aja, dan ditampilkan semuanya secara menyeluruh dari sistem informasinya, dan langsung auto terbuka task manager. Nah, ini memorinya yang terpakai berapa, CPU nya berapa, IO nya juga. Ini GPU kosong karena kita tadi nggak memakainya. Ini adalah disknya juga. Network kita jarang pakai karena kita tadi memakai ini. Sangat banyak kegunaannya ya. Ini adalah threadnya. Ini yang masih berjalan. Contohnya ini. Kita masih buka ini RAR. Jadi PID 1112. Coba kita cek. WinRAR. Apakah di sini ada? Kita Ctrl F. WinRAR. Nah, terlihat kan 11112. Ini adalah PID-nya. Jadi kita bisa melacaknya. Dia terdapat di mana, terus dia berjalan di mana saja, seperti itu. Ini adalah thread yang dia pakai. Dia berjalan di priority normal, jadi masih oke lah. Ini dia berjalan di memori. Ini
find windownya tadi. Ya ini tadi dia 1112. Ya mungkin sekian dari proses hacker ini. Karena setahu saya dia berjalannya seperti ini. Dan ini adalah untuk proses skillnya. Jadi tadi saya kan fokus ke ini dia WinRAR. Jadi di proses hacker ini kita bisa mengkill beberapa aplikasi yang berjalan di sistem ini. Bisa kita langsung kill atau tidak, seperti itu. Kita close, coba apakah masih. Oh, dia langsung masuk ke explore. Time critical above normal. Oke, sekian dari saya. Bila mana ada salah dalam pengucapan maupun penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.